Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan ke-8 atau sesi UAS dari mata kuliah biokimia klinis. Nah, pada sesi UAS ini yang pertama kita akan mempelajari mengenai ginjal ya. Jadi pertemuan ke-8 mengenai fungsi ginjal, pertemuan ke-9 itu mengenai eh, analisis biokimiawi dari ginjal. Ya, dengan saya Dimas Andrianto. Untuk PPT ini disiapkan oleh kolega saya Profesor Hasim dari Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University. Ya, jadi yang pertama terkait dengan ginjal, ada beberapa kata kunci penting yang diperlukan untuk mempelajari fungsi ginjal. Yang pertama itu adalah volume dan komposisi elektrolit dalam berbagai kompartemen itu esensial untuk menjaga kehidupan. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, di dalam tubuh kita, sel kita hidup di dalam media darah, di mana dalam darah itu ada yang namanya tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik darah itu setara dengan 0,9% NaCl yang disebut dengan larutan fisiologis. Nah, bagaimana caranya menjaga agar tekanan osmotik darah pada rentang yang sangat sempit ini itu adalah, tapi kan kita makan ya, kita. Nah, oleh karena itu kelebihan-kelebihan mineral, zat-zat lain itu akan dibuang. Dibuangnya lewat mana? Lewat ginjal. Jadi ginjal yang mengendalikan agar tekanan osmotik pada darah itu selalu pada konsentrasi yang tepat. Nah, yang kedua ini ginjal. Ginjal ini organ yang paling penting dalam menjaga volume dan komposisi cairan tubuh. Jadi dua, volume ya dan komposisi. Ya, pada beberapa kasus kelainan ginjal misalnya ya, seseorang itu akan menjadi bengkak. Misalnya saja terjadi pada kelemahan ya, kelemahan daripada otot ginjal atau pada kasus kelemahan otot jantung juga sama ya. Begitu kelemahan otot jantung, tekanan dari darah kurang, volume penyaringannya rendah, itu orang kan bengkak. Ya, jadi karena cairannya tertahan di dalam tubuh, odema ya. Jadi bengkak berisi cairan. Nah, ini harus keluar. Jadi volume ini ginjal yang menentukan. Yang kedua adalah komposisi cairan tubuh. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini terkait dengan tekanan osmotik cairan darah utamanya. Yang ketiga, kata kunci yang penting itu adalah fungsi penting dari ginjal itu adalah membuang zat-zat racun, ya, waste product dari sisa metabolisme. Dan fungsi ini direpresentasikan oleh nilai yang namanya GFR atau glomerular filtration rate, laju filtrasi glomerulus. Ya, jadi ada bagian dari ginjal yang namanya glomerulus yang berfungsi untuk menyaring ya. Nah, nanti laju filtrasi ini, laju penyaringan ini yang menentukan fungsi ginjal itu sendiri. Jadi sisa metabolisme dalam tubuh kita ya, yang pertama misalnya karbohidrat dan lipid. Karbohidrat dan lipid itu terdiri dari atom C, H, dan O. C dibuang dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida lewat paru-paru. H dibuang dalam bentuk H2O. Nah, ini banyak nih H2O nih ya. Dari nafas kita juga itu ada uap air, kemudian keringat. Dan yang terakhir itu tentu yang paling penting itu adalah ginjal. Jadi sebagian besar air keluar dari tubuh kita dalam bentuk urin. Nah, sekaligus dia melarutkan waste product yang lain yang lebih penting. Apa itu? Yang namanya urea. Ya, jadi protein dan asam nukleat itu selain mengandung C, H, dan O juga mengandung senyawa yang terdiri dari atom nitrogen. Nah, nitrogen keluar dari dalam tubuh kita dalam bentuk urea. Nah, urea yang membuang itu adalah ginjal. Ya, memang ada nanti kalau asam nukleat ya selain N-nya dalam bentuk urea dari pirimidin, purin juga akan dibuang lewat asam urat. Tapi itu pembahasannya nanti terpisah. Tapi ini akan terkait juga kan nanti asam urat itu akan ada masalah juga terkait dengan ginjal. Ya. Nah, yang keempat ini glomerular filtration rate ya yang tadi GFR. GFR ini diukur dengan dua cara ya, cara eksogen dan cara endogen. Cara eksogen biasanya menggunakan zat yang namanya kreatinin. Nah, kreatinin itu merupakan suatu senyawa ya.
yang digunakan untuk membawa fosfat berenergi tinggi di dalam tubuh. Utamanya dia bekerja di mitokondria. Pengeluaran kreatinin ini tidak bergantung kepada makanan, tidak bergantung kepada berat badan, tidak bergantung kepada jenis kelamin. Sehingga abnormalitas dalam ekskresi kreatinin itu bisa dihubungkan dengan kelainan pada ginjal. Pengukuran kreatinin ini diukur di dua tempat ya, di plasma darah dan di urin. Jadi dia harus konstan tuh. Kalau misalnya di urin ditemukan dalam jumlah yang banyak, berarti itu bocor. Kalau misalnya di darah ditemukan dalam jumlah yang banyak, berarti itu ketahan. Nah, keduanya berhubungan dengan kelainan pada ginjal. Nah, pada banyak pasien ya memang screening kreatinin ini screening yang sangat awal ya, tapi kan pengambilan sampelnya juga mudah lewat urin. Urin kan nggak menyakiti. Kemudian biasanya urin kan jumlahnya juga cukup banyak, jadi yang di lab untuk melakukan analisis kreatinin itu cukup mudah dengan spektrofotometer ya. Dengan pewarna nanti bisa dianalisis dengan spektrofotometer. Di praktikum ada dilakukan. Nah, pada beberapa pasien yang lain untuk metode yang lebih tepat ya, selain diukur di urin itu diukur di darah. Ya, jadi di plasma darah ya. Pengukurannya lebih sulit ya karena kita harus ambil darah, kemudian dipisahkan plasmanya baru nanti direaksikan dengan preaksi kreatinin. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di darahnya terjadi akumulasi itu juga berarti ada penghambatan di ekskresi dari ginjal. Kalau di urinnya banyak justru sebaliknya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan abnormalitas kalium. Sebenarnya nyambung kalium dan natrium. Jadi abnormalitas kalium. Konsentrasi kalium ini bisa terjadi abnormalitas karena misalnya pengukuran di lab, redistribusi seluler ya, kegagalan ginjal, penghambatan pada obat-obatan yang menghambat renin, angiostensin, dan aldosteron. Hormon-hormon ini. Kemudian intake kalium yang rendah ya. Sumber utama kalium itu biasanya dari pisang ya. Dari pisang terus kemudian garam yang mengandung kalium. Biasanya kalau cairan-cairan isotonik itu selain mengandung natrium, dia diperkaya juga dengan kalium ya. Kemudian dan berbagai penyakit keturunan lain yang mempengaruhi ekskresi kalium pada ginjal. Nah, kalium itu diperlukan untuk relaksasi dari otot. Jadi kalau kontraksi ini natrium, kalium, natrium, kalium, natrium, kalium, gitu. Termasuk pengiriman sinyal pada sel syaraf itu nanti perlu kesetimbangan natrium dan kalsium. Ya. Dia lihat lagi materi biosinyalnya. Nah, kemudian abnormalitas natrium. Sama abnormalitas natrium, ini pengukuran di lab ya, dehidrasi, kekurangan cairan, maka konsentrasi natrium akan meningkat ya, karena asupan cairannya kurang. Nah, apalagi sekarang sedang puasa, yaitu penting sekali kita minum air putih ya, agar konsentrasi natrium di dalam darah itu selalu terjaga pada konsentrasi yang normal. Kalau tinggi nanti hipertensi. Nah, kalau tinggi kompensasinya dibuang lewat urin, gitu. Jadi akan naik. Kemudian kelainan pada hormon antidiuretik dan haus. Ya, termasuk diabetes juga akan menyebabkan haus, itu akan ada peningkatan kadar natrium di urin. Kemudian kelainan ginjal, redistribusi air karena senyawa yang aktif secara osmotik ya, seperti glukosa ya. Misalnya kenaikan gula darah gitu, maka gula akan dibuang ke urin, itu natrium akan ikut. Obat-obatan dan kelainan endokrin atau hormon yang lain. Kemudian abnormalitas ion hidrogen atau abnormalitas pH. Ya, kalau ion hidrogen itu terkait dengan pH. Biasanya asam ya atau penurunan pH itu akan terjadi pada kasus ketoasidosis. Misalnya pada kondisi berpuasa
diet tinggi lemak dan tinggi protein, ya, asidosis laktat pada olahraga berat, ya. Kemudian pencernaan senyawa-senyawa toksik, senyawa-senyawa racun itu biasanya dimetabolisme dengan asam. Hiperventilasi dan hipoventilasi juga akan menyebabkan eh, kelainan asam basa, ya. Jadi kalau pada hiperventilasi cepat dia melepaskan CO2, ya, maka CO2 di darah itu akan turun, ya, pH akan naik. Hipoventilasi lambat, CO2 akan terakumulasi di dalam darah, pH darah turun, ya, nanti di urin juga akan terlihat pH-nya turun. Nah, yang terakhir itu adalah keterlambatan pelepasan urea. Misalnya pada kasus gagal ginjal, ya, ureanya itu nggak lepas. Jadi ureanya tetap beredar di tubuh. Nah, itu akan terjadi eh, apa namanya peningkatan daripada pH, begitu nanti dia lepas pada satu waktu. Oke, ya. Jadi ginjal ini adalah organ yang menarik, ya, untuk dibahas karena dia istimewa. Jadi keistimewaan ginjal atas organ yang lain. Yang pertama, ginjal itu adalah organ yang memiliki variasi jenis atau tipe sel terbanyak. Kalau kita bandingkan dengan hati misalnya, hati itu besar di sini. Eh, Hati itu besar, ya. Jadi eh, namun sel hati itu cenderung homogen. Sel hati cenderung homogen. Berbeda dengan ginjal. Ginjal itu kecil, tapi selnya macam-macam. Jantung, ya, sel jantung itu juga cenderung homogen. Hanya perbedaannya nanti ada sel otot-otot jantung. Tapi ginjal selnya bermacam-macam. Paling banyak. Padahal ukurannya kecil. Jadi ginjal itu ya sebesar seujung jempol inilah. Ya, jempol orang beda-beda, ya ginjal kita juga beda-beda ukuran. Sebesar ini ada dua di kanan dan di kiri. Dengan ukuran yang segitu, dia menyaring seluruh darah yang beredar di tubuh kita. Ini luar biasa, ya. Ada berbagai macam tipe sel di ginjal, mulai dari glomerulus, lengkung Henle, tubuli, proksimal, distal. Ya, semua jenis selnya berbeda-beda. Nah, ginjal ini juga organ yang paling berperan dan bertanggung jawab satu terhadap pH. Tadi sudah disampaikan, ya. Kalau pada kasus hipoventilasi, ketoasidosis turun, Pak. Ya, tapi pada kasus misalnya eh, gagal ginjal, ya, tidak tersaring, ya, maka naik pH-nya, pH di darahnya itu. Kemudian tekanan osmotik cairan tubuh, kadar garamnya naik, ginjal akan buang itu agar tidak hipertensi. Kadar garamnya turun, ditahan, direabsorpsi natriumnya. Sehingga tekanan osmotik pada darah selalu tetap. Ya, kemudian organ yang melakukan seleksi mineral melalui ekskresi dan reabsorpsi. Jadi dia buang kalau mineral-mineral sudah tidak dimanfaatkan. Nah, kasus yang menarik misalnya besi, ya, zat besi, Fe. Fe itu punya dua tingkat oksidasi, Fe2+, Fe3+. Fe3+ itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh, dibuang. Fe2+ itu yang bisa berikatan dengan oksigen di hemoglobin. Nah, itu dipakai lagi. Natrium, ya, ekskresi, reabsorpsi. Jadi ini dilakukan oleh ginjal. Dan yang terakhir, ginjal ini organ yang paling berperan terhadap ekskresi senyawa toksik dari tubuh. Oleh karena itu, apabila terjadi peningkatan toksik dalam waktu yang pendek, tapi senyawanya banyak, itulah yang terjadi namanya gagal ginjal akut. Ya, pada waktu pendek, senyawa toksik banyak. Yang kena duluan mana? Ginjal. Karena ginjal ukurannya kecil. Habis ginjal mana? Hati. Makanya pada uji-uji toksisitas dengan mencit, ya, dengan tikus, pada hasil akhir yang diambil itu adalah ginjal dan hati. Karena racun itu terakumulasi di dua organ tersebut. Nah, jadi ini 5 fungsi ginjal. Ginjal punya 5 fungsi. Yang pertama, mengatur volume cairan tubuh. Terlalu banyak dibuang, kurang ditahan. Ini ginjal. Yang kedua, mengatur tekanan osmotik cairan tubuh melalui pengaturan elektrolit cairan tubuh. Jadi elektrolitnya natrium, kalium, apakah dia ditahan, direabsorpsi, atau dilepas. Ini ginjal yang ngatur. 3, mengatur pH cairan tubuh. Dengan mengatur
berbagai ion-ion yang beredar di dalam tubuh, maka pH cairan tubuh, pH darah bisa diatur oleh ginjal. Yang keempat, ekskresi metabolit protein dalam bentuk apa? Urea. Metabolit protein itu urea. Nukleotida. Nukleotida punya dua bentuk ekskresi, urea dan asam urat. Dua-duanya dibuang lewat ginjal. Nanti ada kalau asam urat kebanyakan, nah itu apa namanya? Dia akan akumulasi juga di ginjal, ngendap juga jadi batu ginjal. Dan itu lebih berbahaya ya. Batu ginjal kalsium urat itu lebih berbahaya dari batu ginjal kalsium oksalat. Sulfur. Beberapa sulfur diubah menjadi senyawaan-senyawaan yang larut air dibuang lewat ginjal. Fosfor, asam fosfat, dan xenobiotik. Apa xenobiotik? Adalah senyawaan-senyawaan yang bukan merupakan zat gizi. Dibuang lewat ginjal semuanya. Serta hemoglobin. Jadi hemoglobin yang sudah tidak terpakai ya dia akan dihancurkan ya dibuang lewat ginjal. Dan yang kelima, ginjal itu memproduksi hormon pengatur tekanan darah. Ya, tadi, renin, angiotensin, dan antidiuretik hormon. Ini semua diatur oleh ginjal. Jadi ada 5 fungsi ginjal tadi. Itu penting ya, saya harus garis bawahi. Nah selanjutnya, ginjal ini memproduksi cairan yang disebut dengan urin. Nah, urin ini terdiri sebagian besar dari air. Berarti BJ-nya 1 ya kalau air. Nah, tetapi urin mengandung zat-zat terlarut yang lain. Sehingga BJ urin itu akan lebih tinggi dari air. Yaitu 1,003 sampai 1,03 gram per mililiter. Ya, BJ urin yang terlalu rendah berarti urinnya isinya air saja. Wah, bagus dong Pak. Enggak bagus. Ini tanda tanya juga. Berarti racun-racun tadi nggak keluar dari tubuh kita. BJ urin yang terlalu tinggi di atas 1,03 gram per mililiter. Berarti banyak zat terlarut, waspada. Banyak zat terlarut yang paling umum terjadi di Indonesia itu adalah kalsium oksalat. Kalsium oksalat kalau banyak ngelewatin hasil kali kelarutannya KSP, maka dia akan mengendap menjadi batu ginjal gitu ya. Nah, jadi ginjal ini berisi elektrolit tadi ya. Natrium, kalium, kalsium, fosfor, sulfat dan lain-lain. Kemudian nitrogen non protein. Apa nitrogen non protein? Tadi urea dan asam urat. Selanjutnya pada ginjal yang normal ini semua ya isinya ya air, elektrolit, nitrogen non protein dan non nitrogen. Apa non nitrogen? Xenobiotik. Macam-macam yang kita makan, pewarna, perasa, penyedap, buang semua lewat ginjal. Zat-zat penggembira itu, obat-obatan, buang lewat ginjal dalam bentuk urin. Nah, pada ginjal yang abnormal, pada urin yang abnormal, itu di urin akan ditemukan pertama protein. Kenapa? Harusnya tidak boleh ada protein di urin. Di dalam darah kita ada protein yang namanya albumin. Albumin itu dalam darah punya dua fungsi. Yang pertama sebagai buffer organik di darah. Yang kedua dia berfungsi mengangkut asam lemak. Nah, di ginjal harusnya protein ini akan mengalami proses reabsorpsi. Dia harusnya nggak dibuang lewat urin. Tapi pada beberapa kasus, misalnya sindrom nefrotik, itu kerusakan nefron di ginjal, dia bocor lewat ya. Maka di ginjal akan ditemukan positif uji protein. Nah, kalau masih muda itu bisa balik sindrom nefrotik itu nefronnya bisa regenerasi ya. Cuman sementara untuk terapinya nanti harus makan telur yang banyak, bisa sampai 16 butir per hari. Kenapa rusak? Biasanya sih kalau nefron kecelakaan ya. Jatuh terus kemudian belakangnya punggungnya ini tempat ginjal kena batu atau yang lain itu bisa rusak. Yang kedua glukosa. Nah, pada kondisi normal seharusnya tidak boleh ada gula di urin. Di dalam darah kita ada glukosa. Ya, ada glukosa darah. Tapi begitu dia kena ke ginjal, disaring nih sama ginjal. Nggak lewat. Nah, pada konsentrasi glukosa yang lebih tinggi dari normal, itu ginjal nggak bisa nyaring. Ada yang bocor lewat. Oleh karena itu di urin itu akan positif glukosa. Nah, ini menjadi indikator penyakit yang namanya diabetes mellitus ya. Jadi dia diabetes ya, atau diabetes insipidus. Ya, jadi itu ditemukan glukosa pada urin. Nah, ini menjadi indikator awal ya. Karena uji gula darah ya kalau sekarang sih gampang, tinggal ditusuk 1 tetes bisa diuji. Kalau dulu kan harus ambil darah.
Nah, jadi uji awalnya pakai urin, tapi sekarang udah jarang sih uji glukosa di urin. Ya, selanjutnya keton. Badan-badan keton itu normalnya nggak ada, tapi bisa ditemukan pada orang yang diet tinggi protein dan tinggi lemak. Ataupun kalau puasa harusnya enggak sih ya, nggak sampai ke lewat ke ketonnya, paling dari mulut. Selanjutnya hemoglobin. Hemoglobin harusnya nggak boleh ada di dalam urin. Meskipun hancuran dari hemoglobin ya, dalam bentuk bilirubin ya, sebagai pewarna itu bisa ada sedikit ya, biliverdin, bilirubin, tapi hemoglobin itu harusnya negatif. Nah, kalau sampai ada hemoglobin, nah itu ada kelainan juga di ginjal. Nah, pigmen dan garam-garam empedu ini juga harusnya nggak masuk ke ginjal. Memang ada absorpsi, ada reabsorpsi ya. Jadi empedu itu direabsorpsi balik di usus halus dan di usus besar banyak. Nah, dia dari usus besar masuk lagi, nah masuk ini dia harusnya sirkulasi balik lagi. Nah, kalau ginjalnya terjadi kelainan, maka dia masuk ke dalam urin. Jadi itu abnormal. Baik, sebenarnya di mana sih posisi ginjal? Nah, ini aslinya nggak sebesar ini ya, ini ilustrasi aja. Aslinya kurang lebih sebesar inilah, sebesar ujung jempol kita ini, ginjal. Ya, masing-masing. Ada dua, ada ginjal kiri, ada ginjal kanan. Kedua ginjal ini terhubung oleh pembuluh darah, karena fungsinya menyaring daripada darah. Ya, jadi eh, tapi tidak berdiri sendiri ya ginjal ini. Dia juga karena itu kan menyaring darah, darah itu kan mengalir. Nah, aliran darah ini ditentukan juga oleh jantung. Jadi pada beberapa kasus kalau jantungnya lemah ya, otot jantungnya lemah ya, karena mungkin genetics atau karena pembengkakan jantung ya, jantungnya bengkak sehingga ototnya lemah, itu penyaringan di ginjal juga jadi lambat. Nah, kalau penyaringannya lambat, ginjal menyaringnya nggak optimal, itu cairan tertahan dalam tubuh. Jadi edema juga. Jadi edema itu nggak melulu karena kesalahan ginjal. Bisa aja dia kesalahan dari jantung, edema. Tapi biasanya itu terjadi pada orang-orang tua kalau yang itu. Kalau pada anak muda, kalau edema, ya masih muda edema itu biasanya kegagalannya ada di ginjal. Ginjalnya nggak nyaring, itu edema. Nah, selanjutnya ini ya, ini posisi ginjal ya. Jadi kalau tadi ginjal kaitan dengan jantung, ini ginjalnya ke bawahan. Ya, jadi dari ginjal nanti terhubung dengan ureter ya atau saluran kencing. Ureter masuk ke kandung kemih ya, kandung kemih. Nah, ini pada tiap orang juga berbeda-beda. Nah, nanti dari kandung kemih masuk ke uretra dan keluar ke urin. Nah, pada semua proses ini start dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, itu sangat mungkin terjadinya pengendapan batu ginjal. Nah, ngendapnya di mana? Nah, itu nanti di USG itu, di scan USG. Ya. Kalau biasanya sih paling sering terjadi itu terjadinya pengendapan di kandung kemih. Ya. Kalau ini masih bisa dihancurkan pakai obat, pakai suplemen herbal masih pakai. Kalau udah keras sekali ya, saya juga melakukan riset batu ginjal, termasuk di kucing, di anjing, iguana, dan di manusia. Saya ada mungkin nanti bisa cerita di slide yang lain. Ya, jadi batu ginjal itu emang batu keras gitu, warnanya kuning kecoklatan keras, kayak batu akik gitu ya keras. Ya bayangkan itu ada di dalam tubuh kita, sakit. Nah, batu ginjal kalau yang oksalat itu dia batunya halus tuh, kayak batu akik gitu ya. Kalau yang batu ginjal kalsium urat, nah itu batunya lancip-lancip kayak koral. Nah, ini makanya lebih berbahaya saya sampaikan tadi. Ya, jadi kalau dia mengendapnya di sini biasanya bisa lebih mudah. Tapi kalau mengendapnya masih di ginjal, di saluran-saluran yang kecil-kecil, nah itu susah itu. Proses pembedaannya lebih sulit, lebih sulit. Meskipun ukuran batunya kecil, tapi lebih sulit kalau di ginjal. Ya. Nah, kemudian ini ya ginjal, jadi darah masuk keluar, ya kemudian em, dari sini keluar hasil saringannya adalah di ureter. Ya, jadi ini yang merah ini darah masuk ya, darah masuk membawa eh, hasil-hasil metabolisme tubuh. Terus dia akan lewat ke bagian yang namanya nefron ini, yang berjaring-jaring ini.
Nah, setelah tersaring dia masuk lagi ke pembuluh darah yang keluar ke venanya. Nah, hasil dari penyaringannya ya ini ada sebelah kanan ini. Darah masuk. Nah, masuk ke bagian yang bulat ini namanya adalah glomerulus. Glomerulus. Jadi di glomerulus ini terjadi penyaringan. Darahnya lewat. Nah, cairannya itu akan pindah ini ke yang berlengkung-lengkung ini. Kenapa dia harus berlengkung-lengkung gini? Karena ada proses reabsorpsi nanti. Siapa tahu masih ada zat yang dibutuhkan. Itu harus direabsorpsi balik. Nah, terus kemudian masuk ke tubulus. Nah, dikumpulkan ke jalur ulin keluar. Nah, satu unit penyaringan ini namanya nefron. Satu nefron. Nah, kalau ada bocor-bocor, terjadinya di sini nih. Protein bocor, gula bocor, itu terjadinya di sini. Oke, next. Ya, jadi berikut struktur ginjalnya ya. Jadi dalam ginjal itu juga ada lemak-lemak, ada ya untuk energi dari sel ginjal itu sendiri karena ginjal terus bekerja ya meskipun kita bangun, kita tidur, ginjal itu kerja terus, nyaring darah terus. Nah, kemudian berikut penampang melintang dari ginjal ya ini ada bagian dalam ini disebut dengan korteks. Oke, next lagi. Nah, kemudian nefron. Apa itu nefron? Nah, nefron itu adalah unit fungsional dari ginjal. Artinya satu paket, satu part dari ginjal yang bertugas untuk semua menyaring, reabsorpsi dan lain-lain. Nah, satu ginjal itu mengandung 1 sampai 1,3 juta nefron loh. Bayangin, dalam struktur yang sekecil ini ada 1 juta nefron. Dan nefron ini terdiri dari berbagai sel nanti. Ada sel glomerulus, sel tubulus, dan lain-lain. Jadi rumit sekali strukturnya. Ya. Nefron terdiri dari glomerulus dan tubulus renal. Nefron ini melakukan fungsi homeostasis dengan proses ultrafiltrasi pada glomerulus. Untuk mekanisme sekresi, kemudian di tubulus itu reabsorpsi. Jadi ada dua. Sekresinya di glomerulus, reabsorpsinya di tubulus. Kedua bagian ini dilakukan tes ya di lab dan radiologi untuk menentukan penyakit ginjal yang spesifik. Oke. Nah, ini gambar penampangnya lebih detail ya. Jadi di glomerulus itu terjadi sekresi ya di yang tempat yang namanya kapsula Bowman, kemudian masuk ke tubulus. Nah, di lengkung Henle, nah ini yang panjang ini terjadi reabsorpsi. Ya, kemudian masuk ke tubulus distal dan terkumpul ke renal, tubulus renal masuk ke ureter. Nah, ini di zoom in bagian glomerulus. Pada glomerulus itu terjadi proses ultrafiltrasi. Nah, glomerulus inilah yang rusak digantikan dengan alat yang namanya untuk alat cuci darah. Ya, jadi ini kecil sekali tapi kompleks. Alat cuci darah itu darah diambil ya, dari sini diambil keluar, oh dari sini keluar, masuk ke mesin, masuk lagi ke dalam tubuh kita. Jadi suntiknya 2 tempat. Nah, filtrasi pada ginjal itu dilakukan berdasarkan ukuran dan muatan, di mana zat-zat yang berukuran kecil itu menyeberangi ginjal ya, seperti air. Senyawa-senyawa yang besar itu akan tertahan dan senyawa yang bermuatan juga akan tertahan. Sehingga bisa diatur untuk ekskresi di ginjal. Oke. Ya, jadi itu bagian 1 selesai mengenai fungsi ginjal. Nah, selanjutnya kelainan umum pada ginjal. Kelainan yang pertama yang sering terjadi pada ginjal itu adalah batu ginjal. Batu ginjal. Nah, batu ginjal di Indonesia ini juga cukup tinggi prevalensinya ya. Banyak batu ginjal. Di masyarakat Indonesia yang paling umum batu ginjal itu ada beberapa jenis ya. Ada 3 jenis, batu ginjal kalsium oksalat, batu ginjal kalsium urat, dan batu ginjal strupit. Nah, biasanya dalam suatu batu ginjal itu isinya campuran memang. Ya. Tapi kita lihat persentase terbesarnya.
Kalau di lab ya, kalau mau lihat itu batu ginjal nanti kita gerus. Nah setelah digerus itu kita analisis dengan FTIR. Nah nanti ada spektrumnya tuh. Nah spektrum batu ginjal oksalat, urat sama strupit itu beda. Jadi di biokimia kita tentukan seperti itu pakai FTIR. Nah nanti perlakuannya juga beda. Di Indonesia yang paling banyak terjadi itu adalah kalsium urat. Karena tinggi konsumsi kalsium dan kalsium oksalat ya dan oksalat. Oksalat itu dari mana? Biasanya dari sayur-sayuran gitu ya. Itu kalsium oksalat. Nah, selanjutnya itu kalsium urat. Urat itu dari mana? Dari asam urat. Jadi asam urat itu kalau dia akumulasi di sendi, jadi penyakit GOUT. Asam urat, sendinya sakit. Tapi kalau nggak akumulasi di sendi, oh jangan senang dulu. Lewat dia masuk akumulasi di ginjal, di kandung kemih, lebih masalah lagi. Ya, jadi kristal asam urat tuh dia bentuknya tajam-tajam kayak jarum. Di sendi aja sakit, apalagi dia masuk ke saluran kencing, lebih sakit lagi. Ya karena dia nusuk dan nggak bisa dihancurkan kalau kalsium urat itu. Bisa sih dihancurkan, tapi dihancurkan lebih bahaya lagi karena tajam-tajam. Nah, jadi biasanya dioperasi. Gitu. Kalau yang kalsium oksalat bisa pakai obat, bisa dihancurkan pakai laser atau gelombang suara frekuensi tinggi. Nah, yang kedua itu adalah nefritis akut. Nefritis akut ya, kerusakan pada nefron akut. Dan yang ketiga nefritis kronis atau sirosis renalis. Apa itu sirosis? Jadi sirosis itu adalah kematian dari sel. Apa yang terjadi kalau sel mati? Jadi misalnya kulit nih, sel kulit mati, luka ya. Nah, pada luka itu akan terbentuk yang namanya jaringan parut yang hitam keras, itu sirosis tuh. Sama ginjal juga gitu. Ya, jadi kalau ginjal itu luka karena jarang minum, ya makannya yang banyak pengawet, pewarna, perasa, berat ginjal nyaringnya nefronnya. Akhirnya apa? Nefronnya jebol, rusak. Nah, ginjal itu bukan saringan teh. Kalau saringan teh jebol lewat semua. Tapi ginjal itu adalah sel. Begitu dia rusak, ya mati, dia sirosis, dia jadi keras. Kayak jaringan ikat ini keloid. Jadi kalau udah keras gimana? Nggak bisa nyaring. Nah, itu namanya sirosis. Nggak bisa nyaring. Nah, nanti semua ini akan berujung kepada disfungsi ginjal atau yang dikenal gagal ginjal. Makanya nanti ada dua. Ada gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis. Nah, itu tadi penyakit-penyakit yang terjadi karena proses. Tapi ada juga penyakit bawaan. Penyakit bawaan lebih banyak. Yang pertama acidosis tubulus renalis. Terjadi karena ginjal tidak bisa menyaring hidrogen, ion-ion hidrogen secara normal. Sehingga pH-nya pada urin dan darah itu menjadi abnormal. Yang kedua, congenital hydronefrosis. Selanjutnya, congenital obstruction of urinary tract. Nah, kedua penyakit ini penyakit bawaan ya, kongenital. Kemudian selanjutnya duplicate ureter. Terjadi eh, ureter yang tidak normal, biasanya pada proses pembelahan sel. Nah, semua ini bisa diobati dengan operasi. Ya, selanjutnya ginjal sepatu kuda. Jadi struktur ginjalnya nggak normal gitu. Jadi memang ginjal itu kayak kacang merah ya, melengkung, tapi ini melengkungnya sangat banyak. Kemudian selanjutnya penyakit ginjal polisistik, polycystic kidney disease. Nah, ini juga genetics dan ini biasanya fatal ya. Selanjutnya renal dysplasia dan yang terakhir unilateral small kidney, ginjal yang lebih kecil daripada seharusnya. Oke. Nah, kemudian nih penyakit dapatan atau penyakit yang terjadi karena proses ya. Jadi yang pertama diabetik nefropati. Pada orang-orang diabetes itu darahnya kental karena kadar gula dalam darah itu tinggi sehingga penyaringan itu menjadi sangat berat. Pada kondisi yang lama ya, kronis akan terjadi nefropati. Nefronnya rusak. Kemudian glomerulonefritis. Jadi bagian glomerulusnya yang rusak. Selanjutnya hidronefrosis. Pembesaran satu atau kedua ginjal disebabkan oleh terhalangnya aliran urin. Jadi mampet.
Kenapa? Macam-macam. Karena infeksi, karena batu, sehingga nggak bisa lewat airnya, akhirnya bengkak ginjalnya. Nah, yang keempat interstitial nefritis. Kemudian batu ginjal. Nah, ini yang paling umum. Ketidaknormalan yang umum dan biasanya menyakitkan. Kemudian tumor ginjal, Wilms tumor, renal cell karsinoma. Pada kondisi tumor ginjal, ini sel-sel ginjal akan membelah dan mendorong sel-sel yang lain sehingga akan terjadi sakit di bagian ginjal itu. Ya, itu harus diambil, harus dipotong, diambil. Biasanya sih salah satu ya, nggak dua-duanya. Kemudian lupus nephritis, penyebabnya belum diketahui. Kemudian minimal change disease, filtrasinya itu minimal, tidak normal. Kemudian sindrom nefrotik. Nah, tadi saya sempat singgung di awal, sindrom nefrotik. Apa sih itu sindrom nefrotik ya? Biasanya nefronnya itu rusak ya, misalnya ya kecelakaan atau pembengkakan ya, pembengkakan jadi ginjalnya tertekan, lemak atau apa yang lain. Kemudian kadar albumin rendah, kolesterolnya tinggi, sehingga ginjalnya nyaringnya berat, sehingga glomerulusnya rusak. Glomerulus, nefronnya rusak, dan proteinnya bocor, masuk ke dalam urin. Gitu. Biasanya untuk terapi-terapinya nanti harus minum protein, makan protein dalam jumlah banyak. Misalnya telur ya, jadi harus konsumsi telur 8 butir atau 16 butir sehari. Sehari gitu. Memang makan telur terus ya. Khususnya putih telurnya, albuminnya. Karena untuk menggantikan albumin yang di dalam tubuh. Karena albumin ini penting sekali fungsinya ya. Untuk transport asam lemak dan pH, buffer. Selanjutnya pyelonefritis. Ini infeksi ginjal. Ya, seringkali disebabkan oleh infeksi saluran kencing. Ya, memang banyak infeksi yang umum ya. Ini di Indonesia ya, kita ini apalagi mau mudik ya, mau pada mudik ya, nanti mungkin akan naik bus, naik pesawat, kereta ya, terutama yang naik angkutan-angkutan umum darat ya, kayak bis misalnya. Itu toilet-toilet di terminal-terminal kadang tuh suka nggak bersih itu. Beberapa waktu yang lalu pernah ada mahasiswa melakukan riset yang ngumpulin air dari toilet-toilet itu dan dapat banyak macam-macam bakteri dan fungi gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan infeksi pada ginjal. Meskipun biasanya kalau yang kayak gini mudah pengobatannya ya, pakai antibiotik yang lemah bisa. Nah, infeksi yang lain itu juga ternyakit dengan PMS, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu juga biasanya nanti bakterinya masuk juga ke saluran kencing. Nah, ini lebih susah. Seperti misalnya bakteri gonorrhea ya, Neisseria gonorrhea, dia punya silia yang tajam yang dia bisa pegangan di saluran ureter. Jadi tidak akan terbilas oleh urin, tidak akan terbilas oleh obat-obatan, dia pegangan dia. Nah, itu lebih 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 berbahaya, infeksi-infeksi yang disebabkan oleh eh, penyakit menular seksual. Nah, kemudian yang 11 ini terakhir gagal ginjal. Ada dua gagal ginjal, akut dan kronis. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ada rame ya gagal ginjal akut pada anak. Gara-gara obat-obatan, obat batuk pilek ya, demam, ya, yang terkontaminasi oleh glikol, polietilen glikol, etilen glikol, menyebabkan terjadinya apa itu namanya gagal ginjal akut itu. Nah, selanjutnya kelainan patologi ginjal. Ya, jadi ada glomerulonefritis atau gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis. Tubulonefritis akut, jadi kerusakannya pada tubulus atau bagian reabsorpsi. Kalau glomerulus pada bagian filtrasi, jadi nggak bisa tersaring. Kalau tubulo itu pada bagian reabsorpsi, jadi bocor semuanya lewat, tidak direabsorpsi. Disfungsi ginjal atau gagal ginjal. Sindrom nefrotik, patologi lain pada ginjal. Nah, penyebab kelainan ginjal yang didapat itu yang pertama adalah kimia, yang paling banyak. Apa itu kimia? Obat-obatan, senyawa-senyawa penggembira, pewarna, perasa, pengawet, penyedap, aroma, dan lain-lain. Semua merusak ginjal. Infeksi.
bakteri-bakteri, terutama tadi ya, bakteri gonorrhea, candida, fungi itu merusak ginjal. Kemudian penyakit degeneratif seperti diabetes, batu ginjal ya, asam urat, itu dia bisa mengendap jadi batu kalsium urat. Itu gagal ginjal itu juga, batu ginjal itu juga termasuk penyakit degeneratif, non infeksius. Dan yang terakhir adalah genetics. Kalau dari persentase ya genetics ini nggak terlalu besar sih kalau terkait dengan ginjal. Biasanya kelainan ginjal yang paling besar itu batu ginjal itu degeneratif karena pola hidup orang itu sendiri. Nah, kemudian batu ginjal. Ada 3 jenis batu ginjal. Yang pertama kalsium, bukan kalsium karbonat nih harusnya. Kalsium oksalat ya, kalsium karbonat ya, kalsium oksalat yang paling banyak gitu. Yang kedua batu ginjal asam urat. Kalsium karbonat, kalsium oksalat ini satu grup ya, batu ginjal anorganik. Kalsium urat ya, akibat infeksi saluran kencing, akibat penumpukan asam urat, dan yang terakhir batu ginjal strupit. Ini kayaknya gambarnya strupit ini kalau nggak salah. Ya, saya ada sih gambarnya yang oksalat. Mungkin nanti kalau pas kuliah offline saya kasih lihat. Ya, saya ada koleksi-koleksi itu batu ginjal ya dari kucing, dari anjing, dari iguana, sama dari manusia itu yang saya pernah teliti. Ya. Kemudian diagnosa. Diagnosa pada ginjal yang pertama itu adalah urea darah ya, patognomonic scan ya. Jadi yang paling mudah memang ya urinnya kita diagnosa. Uji urin itu uji pendahuluan paling mudah ya karena ngambil urin kan nggak sakit. Yang kedua scan. Scan batu ginjal ya bila pasien mengalami kolik nefritis. Ya rasa nyeri yang luar biasa pada bagian ginjal diikuti dengan kencing berdarah karena ada batu. Terapinya sinar laser atau obat pemecah batu ginjal. Nah, kalau kita di biokimia, kita berbicara batu ginjal ini menarik nih. Sampai sekarang herbal untuk batu ginjal itu cuma satu. Hanya ada satu brand. Tidak ada saingan. Jadi masih terbuka lebar. Riset-riset mencari herbal untuk batu ginjal. Silakan yang mau. Baik pencegahannya, minum air putih yang cukup, olahraga yang teratur, ya, makan yang tidak merusak ginjal, tidak mengandung xenobiotik, yang tadi itu pewarna, pengamet, perasa, pokoknya penggembira-penggembira itu, ya. Jangan. Nah, ini yang mengerikan nih, transplantasi ginjal. Jadi ada obatnya nggak sih gagal ginjal? Kalau sudah gagal ginjal, nggak ada obatnya. Nggak ada, karena udah gagal. Dan ginjal itu organ yang luar biasa. Manusia bisa hidup dengan hanya sebelah ginjal. Artinya apa? 50%. Ada 2 ginjal 100% fungsi. Rusak satu, tinggal 50%. Nggak ada tuh, kita nggak ngapa-ngapa. Paling cuman ya sedikit-sedikit cepet capek, ya, lemas gitu. Tapi efek secara umum nggak ada. Tapi begitu yang sebelah ini rusak juga, tinggal 30%, 20%. Barulah sakit. Wah, keluhan sakit, lemas, pusing. Begitu dicek, ya, pH darahnya naik, basah darah. pH darah 7,4 naik 7,5. 7,41, 4,5, 7,6. Udah lemes. Lemes. Kalau di Bogor itu ada di PMI itu kalau nggak salah, kalau BPJS itu seminggu cuma 2 kali tuh. Eh, Kalau pas lagi antrian BPJS penuh di bed-bed pada ngantri. Tanya, Pak, kenapa Pak? Udah nggak bisa ngomong, lemes. Habis itu dipanggil, didorong, masuk, tusuk, tuak, darah keluar dari sini. Masuk mesin, tusuk lagi, darah masuk. Kalau di sini udah nggak bisa, pindah lagi ke perut. Udah nggak bisa, pindah lagi di sini, dibikin lubang di sini nanti. Untuk darah keluar masuk. Sakit sekali. Begitu udah selesai, cuci darah keluar. Dari klinik hemodialisa namanya. Gimana Pak? Wah, saya sudah cuci darah ini. Wah, itu berat ya. Ada yang 2 bulan sekali, sebulan sekali, 2 minggu, seminggu, seminggu 2 kali, macam-macam. Obatnya ada nggak? Nggak ada. Ini obatnya. Transplantasi ginjal. Jadi umumnya seseorang dapat hidup normal dengan hanya satu ginjal.
Bila keduanya tidak normal, baru dia sakit. Maka perlu namanya terapi pengganti ginjal atau transplantasi ginjal. Kalau transplantasi belum bisa dilakukan, maka ada 3 pilihan. Kalau orang ini terapi pengganti ginjal, kalau orang ginjalnya rusak, terapi pengganti ginjal itu ada 3. Yang pertama hemodialisis, cuci darah. Cuci darah, datang. Yang kedua, kalau udah terlalu sering cuci darah, itu namanya peritoneal dialisis. Cuci rongga perut, jadi alatnya dipasang. Bisa dikerjakan di rumah. Yang ketiga, cangkok ginjal, transplantasi ginjal. Wah, tenang dong bisa transplantasi. Oh, nggak tenang juga. Sangat sulit transplantasi ginjal. Yang pertama, apakah kalian yang sehat-sehat ini mau jual ginjalnya? Ada yang mau? Ada yang mau? 100 juta? 100 juta? Tidak ya. Ginjal bagian dari tubuh kita. Tidak semudah itu gitu ya. Kemudian mencari donor. Nggak mudah mencari donor. Ada, oh ini mau jadi donor. Gimana? Cek kuesioner. Apakah Anda minum minuman keras? Iya. Apakah Anda merokok? Iya. Wah, udah nggak laku ginjalnya. Ya, jadi buat yang merokok, itu ginjalnya sudah tidak laku. Tidak ada harganya. Karena nggak ada orang butuh transplantasi. Ya, ini ginjal perokok. Nggak laku. Udah nggak mau. Jadi buat yang perokok, sesungguhnya sudah menyia-nyiakan 100 juta. Itu harga ginjal itu ya. Ya, jadi kalau mahasiswa biokimia ngerokok nih, wah kebangetan banget ini. Tidak paham berarti tentang ginjal. Ya, ya. Jadi oke, wah ternyata kuesioner sehat. Ya, cek lab, ambil darah, cek golongan darah, resus, kompatibilitas, macam-macam. Nggak cocok, nggak bisa. Cocok nih, wah bisa jadi donor, cocok. Terus di X-ray, scan, dilihat ukurannya cocok enggak. Nggak semudah itu ya, ginjal diambil. Ukurannya kebesaran, nggak bisa masuk. Ukurannya kekecilan, diganjel aja, nggak bisa begitu. Jadi, wah udah cocok. Darahnya kompatibel, orangnya sehat. Ukurannya cocok. Tanya lagi, ini orangnya orang baik enggak? Oh, dia penjahat, koruptor, pembunuh. Oh, jangan. Makan aja, makan yang halal dan haram. Itu bisa merubah kita. Apalagi ini, bagian dari tubuh orang masuk, berubah. Oleh karena itu, tidak mudah transplantasi. Makanya, mumpung masih sehat, sayangilah ginjal Anda. Gitu ya. Jadi prinsip dasar hemodialisis ini dengan membersihkan darah dengan menggunakan ginjal buatan. Sedangkan peritoneal dialisis menggunakan selaput rongga perut, ya, peritoneum sebagai saringan antara darah dan cairan dianial. Oke. Ya, transplantasi sekarang sudah umum. Transplantasi itu baru pertama kali dilakukan di Maret tahun 54 di Amerika. Transplantasi dilakukan secara kadaverik ya dari orang yang sudah meninggal selama masih bagus atau dari orang yang masih hidup. Nah, berikut adalah statistik transplantasi ginjal. Ini datanya cukup lama dan sekarang pasti meningkat. Paling tinggi itu di Amerika. Indonesia bagaimana? Di Indonesia data 2015 terdapat 21.000 kasus gagal ginjal dengan 89% dikategorikan stadium akhir. Karena begitu sakit-sakit nggak dicek. Tidak general check up tiap tahun. Tahu-tahu udah ketahuan udah parah. Transplantasi ginjal sejak pertama hingga tahun 2017 hanya mencakup kurang dari 3%. Jadi dari semua pasien yang kena gagal ginjal, yang beruntung bisa transplantasi itu kurang dari 3%. Karena itu tadi, nggak mudah untuk transplantasi ginjal. Nggak mudah dan satu lagi, nggak murah gitu ya. Jadi jangan main-main ini ginjal ini. Dan di Indonesia, RS yang bisa transplantasi ginjal
Terakhir saya cek itu cuma 10, nggak banyak. Ada di Aceh ya, Zainul Abidin, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Denpasar. Mungkin sekarang udah nambah ya. Tapi paling enggak ya masih hitungan jari lah gitu ya. Oke, jadi biaya. Berdasarkan data Kemenkes. Nah, tahun 2020 ini kalau nggak salah datanya. Ya, 20 triliun dana Kemenkes, itu 2,2 triliun itu untuk penyakit ginjal yang ditanggung BPJS. Nah, transplantasi ginjal BPJS itu sekali transplantasi budgetnya 378 juta rupiah kalau disetujui. Ya, sementara untuk biaya cuci darah per tahunnya, kalau orang udah didiagnosis cuci darah, toh orang itu akan disubsidi oleh BPJS sebesar 92 juta rupiah per tahun. Besar sekali kan biayanya? Makanya ayo kita hidup sehat, minum air yang banyak, ya, yang cukup, 2 liter per hari, 8 gelas ya meskipun sedang puasa, dan olahraga serta makan makanan yang sehat dan tidak berlebihan. Ini adalah warna dari urin, nanti dipelajari lagi. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh dimasukkan di kolom komentar dari YouTube atau di grup chat dari kuliah. Ya, demikian untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.